Halo, selamat malam bagi kita semua. Saat ini kita akan mengikuti ibadah keluarga dan yang akan dilayani oleh GPIB Jemaat Yope Belawan. Marilah kita bersaat teduh. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Panjangnya perjalanan hidup kita membuktikan panjangnya kasih Tuhan bagi kita. Bahkan dalamnya lautan dan tingginya langit tidak pernah mampu menghalangi kasih Tuhan bagi kita. Tak ada hal yang dapat kita lakukan untuk membalas kasih Tuhan selain dengan mengamalkan kasih pada sesama, agar kasih-Nya dapat dirasakan oleh semua orang. Marilah kita bangkit berdiri untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan dengan kidung pujian kitab Bakti 1 ayat yang pertama. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, ketika kami ada saat ini, itu karena sebuah anugerah yang Engkau limpahkan, maka sebagai rasa syukur kami memberi diri untuk ada dalam persekutuan denganmu. Kami tidak dapat berkumpul, tetapi kami percaya ibadah yang kami naikkan dari rumah masing-masing adalah kesempatan yang Tuhan berikan supaya bersama dengan keluarga yang kami cintai dapat memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah kami saat ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 14 ayat pertama sampai dengan ke-7. Demikian. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang begal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku
seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan, di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka-cita. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 17 bait yang pertama. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman. Kita berdoa. Bimbinglah kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu di dalam kami membaca dan merenungkan akan firman, sehingga kami dapat memperlakukannya dalam seluruh kehidupan bahkan tanggung jawab kami masing-masing. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Hosea pada pasal yang ke-11 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Dalam firman Tuhan malam ini mau berbicara tentang hubungan antara Allah dengan umatnya, yang digambarkan dalam hubungan Allah dengan bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel, yang diberitakan oleh Hosea, di mana hubungan antara Allah dengan Israel itu adalah hubungan yang begitu dekat, hubungan yang begitu erat, seperti bapa dengan sang anak.
Di sini digambarkan hubungan yang tidak akan terpisahkan, sebuah hubungan yang abadi, yang tidak dapat diputuskan sekalipun terjadi sebuah perceraian. Memang di sini kalau kita baca pada ayat-ayat sebelumnya, bagaimana digambarkan hubungan antara Allah dengan umatnya seperti hubungan suami istri. Dan pada saat ini digambarkan dalam hubungan antara bapa dengan sang anak yang tidak dapat diputuskan. Sehingga bagaimana umat memahami hubungan Allah dengan umatnya yang di dalamnya terjadi sebuah perhatian yang sangat mendalam, di mana Allah yang memposisikan dirinya sebagai Bapa yang begitu mengasihi dan memperhatikan anak-anaknya, mengajari anak-anaknya sejak kecil ketika menuntut anak-anaknya berjalan, bahkan juga menggendong mereka. Nah, sehingga gambaran ini di saat umat, di saat sang anak tidak lagi memperdulikan apa yang mau disampaikan oleh orang tuanya, oleh bapaknya, tentunya ada pengajaran, ada hukuman yang diberikan. Hukuman atau pengajaran itu sesungguhnya harus dimaknai sebagai bentuk kasih sayang, sehingga di balik hukuman atau pengajaran itu Allah menginginkan agar supaya umat kembali datang, supaya mereka bertobat dan kembali menunjukkan kasih setianya kepada Allah. Hal inilah yang mau disampaikan, bahwa penderitaan, penghukuman, teguran dan pengajaran itu memiliki kasih sayang yang besar. Maka Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita diajak untuk kembali. Kita diajak untuk bertobat, karena kita adalah orang-orang yang begitu dikasihi oleh Allah. Pelanggaran dosa yang telah kita lakukan tentunya merusak hubungan yang telah tercipta begitu baik. Dosa dan pelanggaran telah memisahkan hubungan antara Bapa dengan anak, antara Allah dengan umatnya. Maka dari itu, mari kita kembali kepada di dalam kerendahan hati. Kita melihat bahwa kasih Tuhan itu jangan kita rusak
sehingga kita mengalami sebuah pertumbuhan sebagai orang yang dikasihi, sebagai orang yang dipercayakan untuk meneruskan kasih Allah ini terhadap sesama kita. Mari Bapak Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasih, tangan Tuhan selalu terbuka bagi setiap kita yang mau kembali dengan sungguh-sungguh ke jalan yang telah dipersiapkan Allah. Kita berjalan bersama dengannya menghadapi segala penderitaan pergumulan dan tantangan hidup. Ketika kita mengandalkan Dia pasti akan menguatkan kita, dan kita dapat berdiri dengan teguh untuk memandang kehidupan dan masa depan yang masih Tuhan sediakan. Terpujilah nama Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat pujian Kidung Jemaat 387. Pada bait yang ketiga, ku heran Allah mau memberi, dan seterusnya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar, yang mengajarkan kami untuk kembali ke jalan Tuhan, untuk melakukan pertobatan dengan sungguh-sungguh, tulus, dan kami berjanji untuk tetap setia kepadamu. Tuntun kami Tuhan sehingga kami mampu untuk melakukannya. Ketika kami tetap melihat bahwa ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk kehidupan kami di hari depan. Kami menyerahkan kehidupan keluarga kami masing-masing dalam setiap tantangan pergumulan yang kami alami, dikala kami juga harus berjuang untuk tetap mempertahankan kehidupan keluarga kami. Ketika kami juga berjuang untuk melakukan tugas pekerjaan di dalam mencari nafkah, kami menyadari bahwa adanya pandemi COVID-19 ada begitu banyak dampak yang harus kami alami ketika kami juga harus bersaing, di mana ada banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, mereka yang juga berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, mereka yang mengalami dampak ekonomi dalam rumah tangga. Tuhan tolong, sehingga ada hal-hal
yang baik di masa depan. Ada jalan yang Tuhan juga persiapkan untuk dapat mereka lakukan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat, khususnya ke-14 jemaat yang ada di Mupel Sumut Aceh. Di dalam setiap pergumulan mereka, di dalam setiap usaha-usaha yang mereka lakukan, kami mendoakan bagi keluarga kami yang jauh terpisah oleh karena pekerjaan, oleh karena pendidikan. Tuhan juga menjaga dan menolong mereka. Kami juga menyerahkan akan setiap jemaat-Mu yang berkumpul, mereka yang sakit oleh karena pandemi COVID-19, mereka yang sakit oleh karena menderita penyakit yang lain. Tuhan tolong setiap pengobatan yang dilakukan, bahkan para medis, perawat, relawan, para dokter, TNI, Polri, pemerintah kami dalam setiap usaha upaya untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Mereka yang harus mempertaruhkan nyawa oleh karena tetap ada di garda terdepan untuk menolong dan menopang mereka yang terpapar COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan setiap usaha-usaha yang dilakukan jemaat-jemaat yang ada di Mupel Sumut Aceh dalam diakonia reformatif. Tuhan menopang setiap mereka yang dalam membenahi akan ekonomi jemaat, ekonomi keluarga, sehingga ya Tuhan, kami yang ada di Mupel Sumut Aceh dapat bahu-membahu, dapat saling menopang untuk mendukung perekonomian jemaat, bahkan keluarga-keluarga yang ada. Terima kasih ya Allah Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan, sekalipun kami harus beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya bahwa ibadah yang kami persembahkan kepada-Mu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa. Kami juga menyerahkan akan setiap kami, bahkan presbiter, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di unit misioner, komisi, panitia yang ada. Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang kami persembahkan kepada-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberi persembahan syukur adalah perbuatan baik yang memuliakan Tuhan. Firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 23 menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati kita dari persembahan kita.
dan tulus, agar dapat dipergunakan bagi pelayanan kasih dan keadilan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan kembali untuk memperoleh berkat dan kebenaran akan firman-Nya. Dia juga mengutus kita untuk menjalani kehidupan setiap hari sesuai dengan kehendak-Nya. Marilah dengan damai sejahtera Tuhan kita kembali dalam kehidupan kita dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita renungkan. Kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 426 bait 1. Arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera dalam Yesus Kristus memenuhi kehidupan kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya.